Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Secan atau Sehat dan Cantik, jumpa lagi dalam program Ngopi Manis, Ngobrol Pintar bersama dengan spesialis. Saya Dr. Dian, spesialis kulit dan kelamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dokter muda Nopia Syaharani. Ya, selamat datang Nopia. Dan topik kita kali ini adalah tentang infeksi menular seksual, yaitu kondiloma acuminata ya. Tapi Nopia, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita ngopi dulu ya. Baik dokter. Silakan ngopi dulu Nopia. Ya, Nopia, apa kabarnya? baik dokter, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter bagaimana? Alhamdulillah baik ya. Baik. Sekarang udah semester berapa nih Nopia? Sekarang lagi koas dokter untuk semester kedua. Semester Dari kedua. koas. Berarti sebentar lagi sudah jadi dokter. Kalau sekarang masih dokter muda, nanti Ya. sebentar lagi jadi dokter yang Dokter umum. dokter umum, bukan dokter tua ya. Karena masih muda. Ya, Novia, kita ngobrol-ngobrol nih tentang infeksi menular seksual ya. Dokter. Yang topiknya Novia itu kondiloma acuminata. Betul dokter. Nah, mungkin teman-teman Secan ini ya, Secan itu singkatan sehat dan cantik ya. Orang yang ingin sehat dan ingin cantik itu mungkin ada baiknya mendengarkan penjelasan dari Nopia tentang kondiloma acuminata. Boleh dijelaskan kondiloma acuminata itu apa? Boleh, dokter. Jadi untuk kondiloma acuminata ini merupakan kutil kelamin, untuk bahasa yang sering disebutkannya kutil kelamin. Ya, ini ditandai dengan adanya seperti penonjolan pada permukaan kulit. Dia biasanya kecil, yaitu ukurannya kurang dari 0,5 cm saja. Warnanya seperti warna kulit dan dia biasanya bulat bentuknya. Gitu ya. Gitu. Ya, jadi nih sudah dijelasin oleh dokter muda kita dari Fakultas Kedokteran Yarsi ya. Nah, ini sudah jelaskan kalau kutil kelamin atau kondiloma acuminata itu infeksi akibat dari virus human papillomavirus ya. Nah, ini infeksi ini bisa menyebabkan timbulnya kutil. Jadi ada bintil-bintil, namanya juga kutil ya. Bintil-bintil terus dia ada jonjot-jonjotnya gitu kayak kutil biasa gitu. Nah, tapi dia ukurannya sebenarnya bisa macam-macam loh, Novia. Bisa awalnya kecil, tapi kalau daya tahan tubuhnya tidak baik, itu bisa membesar, bahkan pada orang-orang yang terinfeksi HIV itu bisa lebih besar lagi ukurannya, ya. Jadi ciri khasnya memang seperti kutil, ada jonjot-jonjotnya gitu ya, atau kita sebut dengan verrucosa. Nah, itu seperti itu dan ukurannya bervariasi dari kecil bisa sampai besar dan namanya juga kutil kelamin ya. Jadi adanya di daerah kelamin. Kenapa disebut kutil? Ya karena ada jonjot-jonjotnya tadi dan bahkan orang biasa menyebutkan ini adalah penyakit jengger ayam. Karena jengger ayam itu kan memang ada seperti berjonjot-jonjot gitu ya. Cuma warnanya memang bervariasi, bisa seperti warna kulit, tapi kadang dia lebih gelap. Nah, seperti itu. Kadang-kadang tersamar, dikiranya tai lalat, padahal itu sebenarnya sudah merupakan kondiloma acuminata. Nopia bisa dijelaskan
bagaimana kok bisa terjadi seperti itu ya? Penyebabnya pertama dari infeksi virus sih dokter. Untuk namanya virusnya yaitu ada virus human papilloma virus. Untuk kondiloma acuminata atau kutil kelamin ini sering disebabkannya oleh human papilloma virus tipe 6 dan 11. Ya, karena infeksinya pada daerah kelamin ya. Jadi penularannya sebenarnya memang melalui kontak kelamin, artinya melalui kontak seksual ya. Jadi itu nanti itu umumnya memang karena akibat aktivitas seksual. Kadang-kadang ada yang bertanya, apa bisa kalau tanpa aktivitas seksual tertular dengan kondiloma? Mungkin ya, mungkin, tapi kecil sekali. Kemungkinannya itu terlalu kecil. Jadi memang umumnya disebabkan oleh infeksi menular seksual dari orang yang memiliki infeksi tersebut ke orang yang belum memiliki ya. Dan hati-hati, orang dengan imunitas seluler atau daya tahan tubuh yang rendah itu akan lebih mudah untuk terinfeksi, sehingga harus berhati-hati. Karena kenapa kok orang bisa tertular? Artinya dia dapat dari orang lain yang memang sudah menderita. Ya, jadi kalau sampai seorang itu menderita, pasangan suami istri misalnya nih, menderita kutil kelamin, bisa disebabkan oleh salah satu pasangannya yang memiliki kutil kelamin. Dari mana dapatnya? Tentunya juga pasti akan ada penyebab yang menularkan seperti itu. Jadi ini memang harus berhati-hati karena hubungan seksual yang berisiko ini bisa menyebabkan timbulnya kutil kelamin atau kondiloma acuminata. Tadi disebutkan oleh Novia, tipenya tipe apa? Tipe 6 dan 11. 6 dan 11 yang menyebabkan kutil kelamin ya. Oke. Ada yang bisa dari HPV ya, human papilloma virus ini ada yang bisa menyebabkan kutil kelamin, tapi ada juga yang tidak menyebabkan kutil kelamin ya? Iya dokter. Nah, gimana tuh? Untuk tipe yang lain itu ada bisa menyebabkan terjadinya kanker serviks lebih tepatnya, yaitu untuk virusnya human papilloma virus tipe 16 dan 18 itu yang menyebabkan kanker serviks. Jadi sahabat Cecan, virus dari kondiloma ini banyak sekali variannya ya, variannya itu jenis-jenisnya, tipe-tipenya ada lebih dari 40 jenis. Nah, tipe yang bisa menyebabkan kutil kelamin tadi adalah tipe 6 dan 18. Yang menyebabkan kutil kelamin 6 ya, dan 11. 6 dan 11. Kemudian yang menyebabkan kanker serviks atau berubah menjadi ganas itu tipe 16 dan 18. Sehingga kita harus berhati-hati. Jadi hubungan seksual yang tidak sehat ini bisa menyebabkan timbulnya kutil kelamin. Tapi bisa juga tidak ada kutil kelamin, tapi akhirnya menjadi keganasan. Dan pada umumnya yang menderita keganasan siapa? Ya, yang wanita, karena laki-laki nggak punya serviks. Jadi harus hati-hati nih buat teman-teman Cecan yang wanita. Jangan melakukan hubungan seksual yang tidak aman ya, karena ini berisiko satu bisa terjadinya kutil kelamin, bisa terjadi kondisi di mana kutil kelaminnya tidak ada, tetapi human papilloma virusnya ini sudah masuk ke dalam tubuh dan dia akan berbiak atau bereplikasi ya, dan mengakibatkan keganasan di daerah serviks. Kita tahu sendiri ya, kalau sudah menjadi kanker itu kan, aduh, penyembuhannya sangat rumit sekali dengan berbagai macam cara. Bagaimana membuat seseorang terbebas dari gejala-gejala kanker itu sangat sulit, karena kalau sudah menjadi sel yang ganas dia bisa berbiak tidak terkendali ya. Dan oleh karena itu kita harus mencegah, sebaiknya mencegah tidak melakukan hubungan seksual yang tidak aman lah ya, harus safe lah itu ya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan pencegahan melalui vaksinasi untuk mencegah kanker serviks. Itu anak-anak remaja sudah harus dianjurkan itu, iya, umur 11 tahun. Udah vaksin belum untuk kanker serviks? Untuk yang terbaru belum dok. Tapi yang lama udah ya? Udah pernah dok. Udah pernah ya, 3 kali kan ya. Nah ini teman-teman nih, sahabat-sahabat Cecan ini sebaiknya yang wanita
melakukan vaksinasi untuk pencegahan kanker serviks. Ya, lebih baik mencegah kan daripada mengobati ya. Ya. Nah, itu adalah jenis-jenis atau tipe-tipe dari HPV yang menyebabkan penyakit ya, baik kondiloma acuminata maupun yang bisa mengubah sel menjadi ganas gitu ya. Ya, Novia, gimana caranya mengobati kondiloma acuminata? Ya, pasti orang bertanya, "Lah, udah terlanjur terinfeksi nih, terlanjur ada, gimana caranya supaya dia hilang?" Baik, untuk pertama kali bisa dilakukan pengobatan topikal dokter, yaitu menggunakan podofilin 25%. Ini dengan pengobatan yang dioles berarti ya, kalau topikal itu ya. Apa podofilin berapa persen? 25% ya. Dioleskan di area kutilnya tersebut. Dioleskannya sebanyak sekitar 2-3 kali seminggu. Itu biasanya terjadi perbaikan dokter. Ya, ada lagi yang lain? Terus yang kedua bisa dilakukan tutul atau oleskan juga dengan TCA atau asam trikloroasetat 80-90%. Itu juga bisa menyebabkan si kutilnya ini rusaknya. Iya, rusaknya. Kutilnya ya, sel-sel dari kutilnya itu ya. Iya. Ada cara lain lagi? Selain cara oleskan tadi, sebelumnya ada juga dilakukan dengan tindakan bedah. Ada namanya bedah listrik atau disebut juga electrocauter. Jadi kutilnya ini diangkat, diambil. Lalu yang kedua ada juga dengan bedah eksisi dokter, teman-teman, yaitu dengan cara kutilnya ini diambil secara menyeluruh hingga ke dalam. Ya, jadi nih sahabat Secan, pengobatannya bisa dengan ditutul, ditutul-tutul, dioles-oles gitu dengan cairan tinktur podofilin ya. Tinktur itu karena dia di dalam alkohol ya. Tinktur podofilin 25% yang dioleskan di bagian yang ada kutilnya. Ini sangat spesifik. Kalau menggunakan tinktur podofilin ini sangat spesifik, tapi sayangnya seringkali agak sulit dicari nih tinktur podofilin. Tadi bisa juga dengan TCA. Hanya kalau podofilin dia spesifik. Kalau kena bagian kutilnya langsung rusak gitu ya, destruksi oleh podofilin. Nah, bisa juga tadi disebutkan oleh dokter muda Novia itu pakai TCA 80-90%. Itu tidak spesifik, dia merusak jaringan kutil, tapi juga kalau kita agak kebanyakan naruhnya tuh jaringan sekitarnya juga ikut rusak gitu ya. Nah, beda dengan podofilin. Nah, bisa juga dengan ada krim ya, krim imikimod namanya imikimod, itu bisa dioleskan. Kemudian bisa juga dengan di bedah listrik, bisa juga dengan di bedah pisau gitu ya. Hanya memang yang paling baik sebetulnya dengan tutul podofilin yang dilakukan berulang gitu ya. Dan risiko dari penyakit kutil kelamin ini kan bisa dia tidak bersih pada saat melakukan terapi. Jadi bisa kambuh lagi. Atau kalau misalnya sudah sembuh melakukan kontak seksual yang berisiko, itu bisa muncul lagi tuh infeksi baru itu ya. Misalnya pasangannya tadinya satu orang nih yang punya kutil kelamin udah sembuh, dia ganti pasangan lagi yang memang punya kutil kelamin lagi tuh terinfeksi. Tapi kita juga bisa saja tidak tahu ini apakah tipe yang sama atau yang beda, karena tipe dari kondiloma ini atau HPV-nya sendiri itu kan ada sekitar 40 jenis, dan memang harus hati-hati karena ada yang tidak menyebabkan kutil tapi menyebabkan kanker serviks. Jadi lebih hati-hati pada wanita nih ya. Walaupun pada laki-laki juga bukan berarti tidak hati-hati, karena kan kutil kelamin dia menjadi penular, dan juga kalau sudah ada di bagian tubuhnya sendiri itu bisa menyebabkan kondisi imunitas selulernya juga menurun akibat dia terinfeksi dengan virus tersebut gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi Novia harus hati-hati nih. Selain kita memberi nasihat kepada sahabat-sahabat Secan, kita juga harus menasehati diri kita sendiri ya. Itu dengan kita mengetahui, berarti memang kita harus sangat hati-hati ya, menjaga supaya tidak terjadi penularan. Dan tadi pencegahan bisa dilakukan dengan dari mencegah. hubungan sosial. Pertama mencegah dengan perilaku yang sehat ya tentunya. Ya. Yang kedua dengan
dengan vaksin. Vaksin, Jangan lupa. ya sebelum terlanjur untuk terinfeksi. Kemudian ini ada lagi satu catatan harus hati-hati. Infeksi apapun yang menyerang bagian genital atau bagian kemaluan itu meningkatkan risiko atau lebih memudahkan untuk terjadinya infeksi HIV. Jadi dia sudah membuat jalan untuk memudahkan masuknya HIV ya, padahal HIV ini kan, wah kalau sudah masuk ke dalam tubuh itu udah kayak sudah terperangkap di badan dan mengobatinya itu udah harus seumur hidup gitu ya. Artinya akan menurunkan kualitas hidup tentunya ya. Iya, jadi ini sahabat secan, hati-hati untuk menjaga bagaimana kita mencegah terjadinya kondiloma acuminata dan juga jangan sampai terjadi kanker serviks akibat lanjut dari infeksi HPV ya. Demikian ngobrol-ngobrol kita ya. Terima kasih sekali Novia, segera lulus dan menjadi dokter yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas tentunya ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapat sekian tahun itu bisa diberikan juga ke yang lainnya. Tidak boleh malas untuk belajar, harus terus begitu. Jadi dokter kan sudah harus belajar terus ya. Terus begitu. Tapi luar biasa, Novia sudah bisa menerangkan tentang kondiloma dengan baik. Insya Allah nanti kedepannya menjadi lebih baik dan segera menjadi dokter yang hebat. Baik dokter, siap. Iya. Sebelum kita tutup, kita ngopi dulu lagi, Novia ya. Harus dihabiskan. Sahabat secan, demikian kopi manis kita kali ini bersama dokter muda Novia Syaharani dari Fakultas Kedokteran Yarsi. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat secan sekalian dan kita dapat mencegah bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan cara yang sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Novia, sampai jumpa. Ya.